Tiga pemuda bersama seorang gadis cantik mengendarai jet ski dengan kecepatan tinggi di laut. Agar lebih menantang dan memacu adrenalin, kedua jet ski itu dengan cepat berbalik arah. Kemudian setelah berhasil menjaga jarak yang cukup jauh satu sama lain, mereka mulai melaju dengan kecepatan tinggi dan saling mendekat ke arah satu sama lain, menciptakan sebuah adegan yang mendebarkan. Beberapa orang terlempar ke air akibat tabrakan. Satu jet ski rusak parah dan tenggelam, sementara satu orang cedera kaki. Untungnya yang lain tidak luka serius, dan mereka bersama menarik korban ke jet ski. Kaki si pirang patah tulang hingga kulitnya robek. Tampaknya dia harus segera dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Dajuang segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon polisi. Namun karena terlalu jauh dari pantai tidak ada sinyal. Sekarang mereka hanya bisa menggunakan jet ski untuk membawanya ke rumah sakit. Tetapi satu jet ski hanya bisa menampung 3 orang. Setelah berdiskusi, akhirnya mereka memutuskan untuk membiarkan Xiaohei dan gadis berambut pirang tetap di tempat menunggu mereka kembali. Saat Dajuang bersiap menyalakan jet ski, ia mendapati jet ski itu sama sekali tidak merespons. Pasti benturan tadi telah merusak mesinnya. Xiaomei menggunakan pantulan cahaya dari ponselnya untuk mengarah ke pantai, berharap ada pejalan kaki di sana yang bisa melihat mereka. Namun sekarang baru pukul 7 pagi, tak ada orang keluar, jadi mereka hanya bisa duduk melingkar di jet ski sambil menunggu. Saat Xiaomei bosan dan membuka ponselnya, ia menemukan foto mesra pacarnya Dajuang dengan gadis pirang. Melihat itu, Dajuang buru-buru merebut ponselnya. Saat keduanya berebut, ponsel itu tanpa sengaja terjatuh ke dalam air, padahal itu adalah satu-satunya harapan mereka untuk diselamatkan. Tanpa pikir panjang, Dajuang langsung menyelam ke dalam air untuk mengambil ponsel itu. Ketika Dajuang sedang mencari ponsel di dasar air, bayangan seekor hiu tiba-tiba melintas, sementara orang-orang di permukaan menunggu berjam-jam namun Dajuang tak kunjung kembali. Tepat saat semua orang mengira Dajuang celaka, si gadis berambut pirang tiba-tiba ditarik ke air oleh sebuah kekuatan. Ternyata itu Dajuang. Dia tidak hanya selamat, tapi juga berhasil mengambil kembali ponselnya, meski tidak tahu apakah ponsel itu masih bisa digunakan. Entah sudah berapa lama berlalu, Xiaohei yang paling pandai berenang akhirnya tak tahan menunggu. Daripada menunggu di sini, lebih baik berenang kembali ke daratan. Ia meminta semua orang menunggu di sini, sementara ia akan berenang ke darat mencari bantuan. Setelah berkata demikian, ia berenang pergi sendirian. Si gadis berambut pirang menatap punggung Xiaohei yang semakin menjauh, berharap ia bisa berhasil sampai ke daratan. Namun tiba-tiba, seekor hiu muncul di belakang Xiaohei. Si gadis berambut pirang buru-buru berteriak keras, tapi jaraknya terlalu jauh. Xiaohei sama sekali tidak bisa mendengarnya. Untungnya tak lama kemudian, hiu itu menyelam ke dalam air dan menghilang. Saat mereka sedang mencari jejak hiu, tiba-tiba hiu itu muncul tepat di bawah mereka. Dajuang ketakutan dan langsung memanjat ke atas jet ski, akibatnya jet ski pun miring dan semua orang terjatuh ke dalam air. Pada saat itu, hiu hanya mondar-mandir di bawah kaki mereka tanpa menyerang, sepertinya sedang memilih mangsa yang paling disukainya. Mereka semua panik dan berjuang sekuat tenaga di permukaan air, namun bau darah dari luka Huang Mao menarik perhatian hiu yang langsung menggigitnya dan menyeretnya ke dalam air. Sedangkan Xiaomei, karena rambutnya tersangkut pada jam tangan Huang Mao, ikut terseret ke laut bersama-sama. Untungnya, di saat genting, Xiaomei menarik rambutnya hingga putus, berhasil melepaskan diri. Pada saat yang sama, Xiaohei yang sudah berenang lama akhirnya menemukan kapal. Ia semangat berteriak, tapi orang-orang di kapal sedang mendengarkan musik, sama sekali tidak mendengarnya. Akhirnya, Xiaohei terus berenang ke depan. Tiba-tiba, seekor hiu muncul di depannya. Xiaohei ketakutan dan buru-buru menyelam ke bawah air untuk memeriksa sekeliling, tapi ia tidak menemukan apapun. Melihat kapal sudah tepat di depan mata, Xiaohei baru saja ingin berenang ke sana. Salah satu teman mereka baru saja menjadi santapan lezat seekor hiu. Ketiga orang yang kebingungan itu tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Beberapa jam kemudian, di bawah terik matahari, kulit mereka sudah memerah dan bibir mereka pecah-pecah. Si pirang baru saja ingin menadahkan air laut untuk diminum, tapi segera dicegah oleh Xiaomei karena air laut hanya akan membuatnya semakin dehidrasi. Tak lama kemudian, matahari terbenam. Ketiganya menunggu hingga malam tiba, namun tak juga melihat Xiaohei kembali. Sepertinya nasibnya sudah tidak menentu. Saat itu, Xiaomei melihat ada cahaya berkilauan tak jauh dari sana, mengira ada kapal yang lewat. Ketiganya berteriak ke arah cahaya di kejauhan, tapi tak ada yang membalas. Xiaomei menyuruh Dajuang berenang ke sana, tapi Dajuang baru turun ke air sudah ketakutan dan langsung naik lagi. Benar-benar pria tak berguna. Melihat harapan di depan mata, Xiaomei melepas pakaiannya, memutuskan berenang ke sana sendiri. Dia berenang menuju cahaya itu, tapi saat sudah dekat, ternyata itu hanya sebuah lampu, dan di sampingnya ada benda tak dikenal. Xiaomei mengulurkan tangan untuk memeriksa, dan ternyata itu adalah mayat yang sudah membusuk
dan mengapung. Xiaomei ketakutan, lalu kembali ke tempat semula. Keesokan harinya, mayat dan beberapa papan kayu terombang-ambing terbawa ombak. Xiaomei menahan mual, melepas jaket pelampung, lalu memakaikannya pada gadis pirang yang tidak bisa berenang. Setelah itu, ketiganya mengambil papan kayu dan menggunakannya sebagai dayung ke arah pantai. Tak tahu sudah berapa lama mendayung, ketiganya kelelahan dan kehabisan tenaga. Tiba-tiba, seekor hiu melompat dan menggigit kaki Dak Juang. Xiaomei menusukkan tongkat keras ke arah hiu, menyelamatkan Dak Juang. Melihat hiu itu berenang menjauh, Xiaomei segera membalut luka Dak Juang dengan pakaian. Sepertinya, jika ingin lolos dari mulut maut, mereka harus memperbaiki jet ski itu. Maka mereka membuka kursi untuk memeriksa mesin, tapi di dalamnya masih ada satu lapisan pelindung lagi, dan tanpa alat mereka tidak bisa membukanya. Saat itu, si gadis berambut pirang dengan ketakutan menyadari bahwa hiu itu muncul lagi, dan kali ini terus mengitari mereka dari dekat. Melihat hal itu, ketiganya menutup kembali kursi, lalu duduk di atas jet ski tanpa berani bergerak. Untungnya, tak lama kemudian, hiu itu menyelam dan menghilang. Ketiganya tegang mengamati ke segala arah, khawatir hiu itu akan menyerang tiba-tiba lagi. Tepat saat mereka mengira hiu itu sudah pergi, tiba-tiba hiu itu melompat dan menabrak jet ski hingga terbalik, membuat ketiganya tercebur ke dalam air. Air laut seketika berubah menjadi merah. Dak Juang berteriak minta tolong sekuat tenaga. Xiaomei lebih dulu naik ke jet ski, lalu menarik Dak Juang naik ke atas. Tepat saat Xiaomei bersiap menarik si gadis pirang naik ke atas, melihat gadis pirang itu digigit hiu hingga terbelah dua, Xiaomei ketakutan sampai seluruh tubuhnya gemetar. Melihat sahabatnya digigit hiu hingga terbelah dua, Xiaomei ketakutan sampai seluruh tubuhnya gemetar. Butuh waktu lama baginya untuk kembali sadar. Sementara itu, pacarnya Dajong terluka akibat gigitan hiu, dan saat ini sudah mulai kehilangan kesadaran. Dia tahu harus segera pergi dari sini, jadi dia kembali membuka jok jet ski, lalu mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencabut penutup mesin. Tak disangka, dia benar-benar berhasil mencabut sebagian penutup itu. Melihat penutup mesin di tangannya, dia sadar benda itu bisa dijadikan senjata untuk melindungi diri. Lalu dengan sekuat tenaga lagi, akhirnya dia berhasil mencabut seluruh penutup mesin itu. Ternyata selang bahan bakarnya putus, tapi tanpa alat dia tetap tidak bisa memperbaiki selang itu. Saat Xiaomei bingung harus berbuat apa, dia kebetulan melihat ada sepotong selang di jaket pelampung tak jauh dari situ. Selang itu sepertinya bisa digunakan untuk menyambung selang bahan bakar. Lalu dia menyelipkan pisau di pinggangnya, menyemangati diri bahwa dia pasti bisa, kemudian langsung terjun ke air dan berenang menuju arah jaket pelampung itu. Saat dia mengambil selang itu, dia melihat hiu muncul lagi. Namun hiu itu tidak langsung menyerangnya, melainkan mendorong jet ski menjauh terlebih dahulu, lalu berbalik arah dan menyerang ke arahnya. Dalam situasi genting, Xiaomei segera mencabut pisau dari pinggangnya. Tepat saat hiu hampir mendekat, dia memanfaatkan momen itu dan menusukkan pisau dengan keras ke hiu. Hiu yang kesakitan pun kabur dengan cepat. Setelah kembali ke jet ski, Xiaomei segera menyambungkan kembali selang bensin, dan benar saja, mesin pun berhasil dinyalakan. Xiaomei membawa Dak Juang dengan penuh semangat menuju pantai, namun tak disangka hiu itu mengejar mereka dari belakang. Xiaomei menggenggam gas dengan erat, tapi kecepatannya tetap tidak bisa menandingi hiu itu. Hiu itu langsung menggigit hingga merusak pipa knalpot jet ski. Setelah pipa knalpot kemasukan air laut, tenaganya pun menurun drastis. Melihat hiu hampir menyusul mereka, Dak Juang sadar jika terus begini, mereka berdua akan menjadi santapan malam si hiu. Dak Juang melompat ke air menjadi santapan hiu, demi memberi Xiaomei waktu melarikan diri. Tak sempat bersedih, Xiaomei mengendarai jet ski terus melaju menuju pantai. Ketika jarak ke pantai semakin dekat, tiba-tiba ia menabrak karang dan terjatuh ke air. Xiaomei muncul ke permukaan air, melihat pantai sudah di depan mata, lalu meninggalkan jet ski dan berenang menuju pantai. Tak disangka hiu itu ternyata masih membuntuti dan sekali lagi menyerangnya. Xiaomei ketakutan dan berenang sekuat tenaga menuju pantai. Melihat hiu terjebak di celah karang dan terus berjuang, Xiaomei memanfaatkan kesempatan itu untuk segera berenang ke darat. Akhirnya selamat dari maut dan berhasil hidup. Melihat hiu yang masih terus berjuang, Xiaomei tak kuasa menahan air matanya. Dalam bencana kali ini, meskipun ia selamat, namun ia kehilangan pacarnya dan dua sahabat baiknya.